Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Nuwaya Renita Yanti, NPM 202032121003. Saya ingin bertanya untuk kelompok 3. Jika produk yang kalian buat itu gagal dalam produksi, maka tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Bagas Pramuza, NPM 033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Renita Yanti mengenai jika produk kalian gagal dalam produksi, tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Pertama, yang akan kami lakukan dalam menindaklanjuti produk gagal tersebut, kita akan tetap menjual produk gagal tersebut dengan harga yang lebih murah, atau kita adakan diskon besar-besaran atau potongan harga dalam skala besar. Yang kemudian kita akan jadikan gagalnya produk tersebut sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kita akan mencari penyebab-penyebab dari gagalnya produk tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desa Ayu Triana Santi, NPM 202032121710. Saya ingin bertanya, bagaimana rencana ke depannya agar usaha kalian tetap berjalan dengan lancar? Terima kasih. Perkenalkan, saya Made Selina Deviliarswati, NPM 202032121007 akan menjawab pertanyaan dari Desa Ayu Triana Santi, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana rencana ke depannya agar usaha kalian tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama itu ada promosi. Jadi dimana promosi ini adalah hal yang wajib kita lakukan ketika memiliki usaha, yang dimana kita bisa beriklan dalam bentuk media cetak ataupun media digital, yang dimana itu bisa melakukan iklan dalam sosial media ataupun secara langsung di majalah atau di koran. Jadi karena masyarakat yang bisa dibilang luas, kita harus mencari tahu bagaimana caranya biar mereka tahu kalau kita itu berjualan. Jadi itu bisa dibantu dengan cara promosi atau beriklan. Dan yang kedua itu kita harus peka terhadap lingkungan, yang dimana kita harus tahu tren terbaru ataupun apa yang harus dibutuhkan oleh masyarakat ataupun apa yang diperlukan oleh masyarakat agar tetap menjadi pilihan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada harus mau belajar, ataupun kita harus sebagai penjual harus selalu tahu dan harus selalu bisa mengikuti tren yang sedang terjadi saat ini juga. Karena bagaimanapun jika kita tidak tahu dan kita tidak peka terhadap tren, kita tidak akan pernah bisa maju untuk bersaing dengan pembisnis lain. Selanjutnya itu ada usaha dan doa. Jadi selain bekerja keras, kita juga harus imbangi dengan doa. Dan karena rencana itu hanya bisa kita rencanakan, tapi tetap Tuhan yang akan menentukan. Dan yang paling terakhir, poin pentingnya itu adalah melakukan evaluasi, yang dimana kita harus menerima kritik dan saran dari para customer untuk usaha kita buat kedepannya agar lebih baik dan bisa tetap maju dan diterima di masyarakat. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niluputu Evaliana dengan NPM 202032121694. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu dalam masa pandemi COVID-19, selain menggunakan iklan sebagai sarana promosi, sarana apa lagi yang akan kalian gunakan agar dunia fashion tetap berkembang pesat di kalangan anak muda dan di masa pandemi COVID-19 ini? Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Miki Siwamukti, NPM 037. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eva. Sarana pemasaran atau sarana promosi yang kami gunakan selain menggunakan iklan, yang pertama yaitu dengan cara menulis blog di situs-situs komunitas secara menarik, kemudian mencantumkan link usaha beserta produk-produknya, menulis konten tentang usaha lewat forum komunitas atau media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram sangat membantu pemasaran produk usaha dengan cepat dan efisien. Yang kedua, menggunakan sistem dropship. Maksud dari sistem dropship ini yaitu mengajak pelanggan untuk menjadi agen, dalam arti ikut menawarkan produk perusahaan kepada orang lain, namun dia tidak diharuskan membeli produk, melainkan hanya menawarkan saja.
Dan jika ada yang tertarik dengan ajakannya, maka tinggal dipertemukan dengan pihak penjual dan pembeli. Nantinya si pelanggan yang berhasil akan mendapatkan komisi dari perusahaan kami. Yang ketiga, dengan cara meminta bantuan jasa influencer. Maksud dari influencer ini yaitu kalangan ahli, artis atau orang yang memiliki viewers jutaan dan yang memiliki banyak fans. Tentunya, jika meminta bantuan influencer untuk memasarkan produk kami, fans dan viewers tiap influencer ini pastinya mengenal usaha atau brand kami dan ikut membeli produk yang ditawarkan. Memang strategi pemasaran produk ini membutuhkan biaya mahal, tetapi jika anggarannya tepat dan ada modalnya tidak masalah, karena keuntungannya masih lebih besar dibandingkan modal promosi yang dikeluarkan. Selanjutnya yang keempat, menggunakan teknik mulut ke mulut. Dengan cara ini, tim pemasaran kami berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk kami, kemungkinan atau pastinya konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk kami. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ida Sukantari, NPM 20203212121053. Saya ingin bertanya, ketika ada penumpukan barang yang tidak laku terjual dan penjualan mengalami banyak kerugian, maka strategi apa yang akan kalian lakukan agar usaha tersebut tidak mengalami kebangkrutan? Perkenalkan, nama saya Gede Pendi Geraldo dengan NPM 035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ida Sukantari mengenai ketika adanya penumpukan barang yang tidak laku dan penjualan mengalami banyak kerugian, maka strategi apa yang akan kalian lakukan agar usaha tersebut tidak mengalami kebangkrutan? Jika produk kami banyak yang tidak terjual dan mengalami kerugian, mungkin salah satu strategi yang akan kami gunakan yaitu memberikan potongan harga atau diskon. Seperti yang kita ketahui, diskon merupakan salah satu hal yang cukup efektif untuk meningkatkan penjualan, sehingga akan menambahkan daya tarik pelanggan untuk memberi produk kami. Perkenalkan, nama saya Nika Deklistia Dewi, NPM 20203212121513. Nah, saya ingin bertanya mengenai bisnis pada masa COVID-19 ini yang menurunkan minat masyarakat dalam membeli barang. Apalagi kebanyakan usaha tidak mampu bertahan karena kekurangan persiapan SDM yang tepat. Seperti pengurusan marketing dan finansial yang buruk, kolaborasi, kerjasama, dan perusahaan produksi juga keuangan yang kadang tidak jelas arahnya kemana bila tidak direncanakan dengan matang-matang. Coba jelaskan dari permodalan yang kalian keluarkan sampai cara kalian memanajemeni usaha kalian agar mencapai laba dan tidak rugi sudah mengeluarkan modal. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ipudus Darmawan, NPM 018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Listia Dewi. Jelaskan dari permodalan yang kalian keluarkan sampai cara memanajemeni usaha kalian agar usaha tetap mencapai laba dan tidak rugi karena sudah mengeluarkan modal. Pertanyaan saya ini berkaitan tentang proses dalam menjalankan bisnis tersebut. Manajemen modal dapat dibagi menjadi 3 dalam usaha bisnis ini. Yang pertama adalah biaya produksi produk, yang kedua adalah promosi, dan yang ketiga adalah simpanan. Jadi, jika kita sudah paham dengan target pasar dan minat masyarakat dalam produk kita, sudah bisa dipastikan sangat sedikit kerugian yang kita alami, apalagi produk sudah dipromosikan dengan sangat baik. Dan untuk manajemen keuangan modal, sudah bisa ditangani dengan cara memutar produk yang sudah ada atau menekan jumlah produksi agar tidak terlalu banyak memproduksi barang dan agar kita dapat meningkatkan uang untuk biaya promosi atau iklan agar lebih luas jangkauannya.